ketika seorang suami itu menyentuh istrinya, apakah membatalkan wudhu atau tidak. Persoalan bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan ini apakah membatalkan wudhu atau tidak, itu ternyata sudah menjadi perselisihan para ulama, tetapi ya nggak sampai jadi konflik ya. Cuman perselisihan pendapat saja, tidak ada konflik. Kalau madhab Imam Abu Hanifah yang memaknai kata lamsun secara majazi, bahwa lamsun di situ artinya adalah hubungan badan ataupun jima, maka ketika sekedar terjadi persentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan, termasuk suami dengan istri, ini tidak membatalkan wudhu secara mutlak. Nah, kebetulan di Indonesia ini kebanyakan orang-orangnya itu menggunakan madhab Syafi'iyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Berjumpa lagi dengan saya Ustadz Guys. Kebetulan lagi banyak banget nih yang nanya ke redaksi Bincang Syariah tentang hukum ketika seorang suami itu menyentuh istrinya, apakah membatalkan wudhu atau tidak. Jadi teman-teman, persoalan bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan ini apakah membatalkan wudhu atau tidak, itu ternyata sudah menjadi perselisihan para ulama, tetapi ya nggak sampai jadi konflik ya. Cuman perselisihan pendapat saja, tidak ada konflik. Perselisihan para ulama sejak zaman dahulu karena ini terkait dengan bagaimana menafsirkan ayat di dalam Al-Quran yang ada pada An-Nisa 43 dan Al-Maidah ayat 6, di mana di situ dijelaskan bahwa hal-hal yang menyebabkan batalnya wudhu itu diantaranya adalah aula mastumun nisa. Nah, dalam memaknai lamastum atau lamsun di sini itu ulama berbeda pendapat. Ulama madhab Syafi'iyah mengatakan bahwa lamsun di situ itu harus difahami secara lughawi atau secara hakiki, yang artinya itu adalah persentuhan kulit dengan kulit. Tetapi kalau madhab Abu Hanifah ini mengatakan bahwa yang dimaksud lamsun di situ itu bukan persentuhan kulit dengan kulit, tetapi itu merupakan bahasa majaz yang artinya adalah hubungan suami istri ataupun jima. Nah, dari perbedaan pendapat semacam itu, maka kemudian ulama berbeda pendapat soal apakah bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan ini membatalkan wudhu atau tidak. Nah, suami itu termasuk daripada laki-laki yang dimaksud itu. Karena yang tidak membatalkan itu hanyalah apabila si perempuan ini bersentuhan dengan mahramnya. Mahram itu artinya adalah dengan laki-laki yang haram dia nikahi. Nah, suaminya itu kan statusnya adalah orang yang halal dia nikahi. Maka kemudian ketika bersentuhan kulit, status suami ini masih sama seperti status laki-laki bukan mahram yang lainnya itu. Perbedaan pendapat tersebut sudah dirangkum oleh Imam Samsuddin As-Sarhasi dalam kitab Al-Mabsud juz 1 halaman 121. Di mana di situ beliau menjelaskan bahwa madhab Syafi'iyah mengatakan bahwa persentuhan kulit antara laki-laki termasuk suami dengan perempuan itu secara mutlak membatalkan wudhu, baik pakai syahwat ataupun tidak pakai syahwat. Ya karena madhab Syafi'iyah
mengartikan lamsun itu secara hakikat yaitu bersentuhan kulit secara mutlak. Kecuali kalau yang disentuh itu adalah rambut, gigi, ataupun kuku. Nah, berikutnya kalau madhab Imam Abu Hanifah yang memaknai kata lamsun secara majazi, bahwa lamsun di situ artinya adalah hubungan badan ataupun jima, maka ketika sekedar terjadi persentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan, termasuk suami dengan istri, ini tidak membatalkan wudhu secara mutlak. Baik itu pakai syahwat ataupun tidak pakai syahwat. Mutlak aja pokoknya nggak batal. Nah, pendapat ketiga itu adalah pendapat dari ulama madhab Malikiyah yang mengatakan bahwa apabila suami itu bersentuhan kulit dengan istrinya ada syahwatnya, maka ini bisa membatalkan wudhu. Kenapa? Karena biasanya syahwat itu diiringi dengan keluarnya air madi. Maka itu jelas membatalkan wudhu. Namun, madhab Malikiyah mengatakan bahwa kalau persentuhan itu tidak dibarengi dengan syahwat, maka ini tidak membatalkan wudhu. Nah, kebetulan di Indonesia ini kebanyakan orang-orangnya itu menggunakan madhab Syafi'iyah. Maka kita mengacu pada pendapat pertama tadi itu bahwa secara mutlak ketika seorang suami ini menyentuh istrinya itu bisa membatalkan wudhu. Perlu diingat bahwa sentuhan yang saya maksud di sini itu adalah persentuhan kulit dengan kulit. Gini misalkan, ya, atau gini. Nah, solusinya ketika misalkan suami atau istri ini membutuhkan sesuatu yang harus menyentuh pasangannya, maka bisa dengan persentuhan yang dihalang-halangi oleh kain misalkan. Jadi kalau misalkan mau menyentuh tangan suaminya, ya, itu sebaiknya jangan menyentuh di kulitnya, tapi menyentuh di bajunya atau bagaimana. Karena sekali lagi pengertian dari lamsun yang dipahami oleh Imam Syafi'i itu adalah persentuhan antara kulit dengan kulit. Kalau terhalang-halangi oleh semisal media, kain, plastik, dan lain sebagainya, itu tidak membatalkan wudhu. Barangkali itu saja yang bisa saya jelaskan terkait fenomena ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.